Shalom sahabatku, apa kabar semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat di hari yang indah ini, di akhir bulan Mei 2025. Kembali pagi ini saya ingin memberi sebuah tanggapan, bahkan sekaligus edukasi atas pernyataan seseorang yang getol mengkritisi iman Kristen, bahkan kata-kata yang dikeluarkan dari kritikannya sangat out of the box, keluar dari keilmuan yang sesungguhnya. Dan saya sebagai seorang yang beriman kepada Yesus punya hak dan punya kewajiban untuk menanggapi sekaligus memberikan edukasi. Saudaraku yang saya sebut inisialnya IS memberikan sebuah pernyataan yang menurut saya pernyataan itu sangat out of the box. Dia mengatakan bahwa agama Kristen adalah agama setan dan sekaligus setannya adalah Yesus. Saudaraku IS, saya tidak menyebutkan agamanya secara terang benderang, tapi kita semua tahu bahwa siapa IS ini dan juga dia beragama apa. Saya mau katakan bahwa pernyataan Anda ini adalah bersifat menghina dan tidak mencerminkan dialog antar agama yang sehat. Dan hari ini saya ingin menyampaikan, dalam iman Kristen, Yesus bukanlah hanya tokoh moral, tetapi Sang Mesias, Anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yohanes 3 ayat 16. Yesus dalam agama Islam sekalipun dihormati sebagai Nabi Isa, namun Anda, saudara IS, menyebutnya sebagai setan. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dibicarakan atau yang dicatatkan dalam Quran umat Islam sendiri. Di dalam Alkitab, Yesus disebut kudus dari Allah. Lukas 1 ayat 35. Lahir tanpa dosa dan mengajar kasih, pengampunan, dan kebenaran. Untuk itu tuduhan Anda, saudara IS, seperti itu lebih menunjukkan kepada ketidaktahuan atau kemarahan pribadi. Bukan sebuah argumentasi teologis yang mendasar. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Yunani, Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih, hautosgar egapesen. Kata egapesen berakar dari kata agape, yang bermakna kasih tanpa syarat, kasih ilahi. Dunia, kosmon, menuju atau merujuk pada seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berdosa, termasuk saudaraku IS yang mengatakan Yesus itu setan.
anaknya yang tunggal, ton huion, ton monogenes. Monogenes berarti satu-satunya dalam jenisnya, yang unik, bukan hasil ciptaan, tapi berasal dari Allah. Mengapa disebut berasal dari Allah? Karena Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengan firman itu Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk saya dan saudara IS. Yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada, karena dialah yang menjadikan Anda menjadi ada. Percaya, pisteuon, bukan sekedar mengakui, tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya. Kepada siapa? Kepada Kristus. Karena dialah sang pemilik hidupmu. Tidak binasa. Me apoletai. Artinya tidak dihukum dalam kebinasaan kekal. Hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal. Ya. Zoen aionion, kehidupan abadi dalam persekutuan dengan Allah. Saya menanggapinya secara teologis atau dari sisi teologi. Yesus mengatakan, Anda mengatakan Yesus Kristus adalah setan. Secara teologis saya ini mengatakan. Anda, saudaraku IS, mengatakan Yesus Kristus adalah setan itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan iman Kristen dan ajaran Yesus itu sendiri. Dalam Yohanes 3:16. Yesus tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sementara di sisi lain, setan menghancurkan. Setan membawa manusia ke dalam dosa. Setan membawa manusia ke dalam api neraka. Yesus hadir memberi hidup yang kekal. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana ada nabi manapun di dunia ini. Tidak ada nabi manapun di dunia ini yang berkata demikian. Hanya Yesus yang berkata demikian. Untuk itu dalam Kolose 4 ayat 6 berkata, Yesus adalah anak Allah yang penuh kasih. Bukan makhluk jahat. Maka tuduhan seperti itu harus direspon dengan kasih. Maka pagi ini saya respon Anda dengan kasih. Dan saya merespon Anda dengan kebenaran. Bukan balasan kemarahan. Paulus berkata dalam Kolose 4 ayat 6. Jawablah setiap orang dengan lemah lembut. Saudaraku, IS. Yang dikasih oleh Tuhan. Mari saya ingin Anda mengoreksi diri, mengekang diri Anda untuk tidak mengatakan hal-hal yang negatif, apalagi sifatnya menghina. Saya sangat yakin bahwa di agama Muslim pun tidak mengajarkan seseorang untuk menghina agama lain. Karena kehadiran Yesus bukan datang untuk menghina Anda, tetapi dia membawa kasih. Kasih itulah yang menyelamatkan umat manusia. Ya, kasih Yesus itulah yang menyelamatkan umat manusia. Kasih itulah yang memberi keselamatan. Bahkan termasuk Anda sekalipun. Ya, Anda sekalipun. Kehadiran dia tidak memilih, tidak mengkotak-kotakkan. Tetapi kehadiran dia untuk semua umat manusia. Maka itu saudaraku IS, pernyataan Anda sangat out of the box. Dan tidak mencerminkan bahwa Anda adalah seorang yang beragama. Ya,
Saya ingatkan sekali lagi dengan kasih Kristus. Jaga tutur kata Anda. Dan berkatalah yang baik kepada sesamamu manusia. Apalagi kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun. Dan Tuhan memberkati saudaraku Yes. Amin.